Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus yayasan, pengurus DKM. Pengurus DKM ini luar biasa, terus memikirkan bagaimana menjadikan masjid ini sebagai sarana untuk menuntut ilmu dengan berbagai agenda kajian kita. Ya, terima kasih kepada Pak Suratno dan seluruh jajaran DKM. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita memahami hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi setiap yang lahir itu lahir dalam keadaan suci. Jadi dulu Bapak Ibu kita ini suci. Nah, fitrah di situ adalah bisa dipahami sebagai Islam. Jadi semua yang lahir itu Islam tadinya. Itu bisa dipahami sebagai agama yang Hanif, agama Islam. Nah, kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi tergantung agama kedua orang tuanya. Maka kalau orang tuanya Yahudi, dia didik anaknya dengan cara Yahudi. Kalau orang tuanya Nasrani, dia didik anaknya dengan cara Nasrani. Kalau orang tuanya Majusi, dia didik anaknya dengan cara Majusi. Dan kalau orang tuanya Islam, dia didik dengan cara Islam. Saya baca, nonton YouTube anak-anak Indonesia dulu yang terlantar di rumah sakit, di klinik-klinik bersalin, banyak yang dibawa ke luar negeri. Ya, maka anak-anak Indonesia itu mengikuti yang tadinya Muslim, mengikuti agama kedua orang tuanya di Eropa, di Amerika. Itu ada di YouTube itu. Jadi kedua orang tua itu sangat mempengaruhi pendidikan. Nah, tapi juga kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap yang lahir dalam keadaan suci itu tanpa dosa. Jadi fitrah di situ apa? Suara kebenaran yang ada pada diri seseorang. Kebenaran yang ada pada diri kita. Kita suci, kita bersih. Berdasarkan apa? Al-A'raf ayat 172, ketika Allah menciptakan manusia, ruh akan ditiupkan ke tubuh manusia dalam kandungan, diangkat sumpah oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Jadi kita itu suci, dulu kita bersaksi kepada Allah. Nah, kita hadir ke dunia mengarungi kehidupan. Dari anak-anak yang kecil, yang lugu, yang lucu. Bapak Ibu bisa lihat yang udah punya cucu. Nah, itu sebetulnya ketika melihat mereka itu, lihatlah dulu diri kita seperti itu. Kecil, lucu, menggemaskan, sampai akhirnya menyebalkan.
Dari mulai lucu, kecil, menggemaskan sampai menyebalkan. Nah, di dalam perjalanan hidup kita itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Ya, pendidikan kita dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor pertama adalah keluarga. Makanya keluarga itu sangat menentukan pendidikan. Maka orang tua yang pintar, orang tua yang sadar pendidikan pasti sangat mementingkan, memprioritaskan pendidikan anak-anaknya. Itu faktor pertama. Nah, faktor kedua, Pak, faktor kedua itu adalah lingkungan, masyarakat tempat tinggal kita. Alhamdulillah, masyarakat kita di sini baik. Karena masjid ini menjadi sentral dakwah, sentral pendidikan, sentral silaturahim, sentral harusnya menjadi sentral ekonomi. Jadi masjid itu fungsinya markaz dakwah. Markaz dakwah itu pusat dakwah. Markazul iqtisadiyah, pusat ekonomi. Markazul tarbiyah, pusat pendidikan. Markazul hadarah, pusat peradaban. Itu fungsi masjid. Nah, masjid mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, akhirnya masyarakat di sekitar Japos ini yang kehidupannya diwarnai oleh kehidupan keberadaan masjid, sentral masjid, akhirnya menjadi masyarakat yang baik. Nah, jadi makanya masjid jangan dikunci. Kalau dikunci terus masjid, gimana mewarnai masyarakatnya? Ada masjid yang pengurusnya sepuh. Di sini sepuh juga, tapi semangatnya semangat 45. Manajerial ini bagus. Ada masjid di salah satu tempat di Tangerang sepuh. Yang ngurus sepuh, gak ada kegiatan dakwah, sepi. Kalau hari biasa ketutup, masjidnya besar. Nah, jadi yang kedua lingkungan. Lingkungan itu membentuk karakter kita. Nah, yang ketiga itu adalah sekolah. Jadi ada sekolah, misalnya kalau di sekolah itu ya guru, ya murid, ya semua yang terkait dengan sekolah itu membentuk pendidikan seorang anak didik. Ada sekolah yang memang kegiatannya tawuran aja. Kalau kita nyekolahin anak di situ, wah, yang anak baik-baik bisa jadi nggak baik juga, karena selalu diwarnai oleh tawuran. Nah, 3 faktor inilah yang membentuk karakter pendidikan anak. Tapi ternyata di dalam perjalanan hidup sering ada kebocoran-kebocoran, kecolongan. Ya, pengaruh apa? Pengaruh di luar 3 ini, pergaulan. Kalau sekarang pengaruh internet, ya, pengaruh lifestyle, pengaruh televisi, pengaruh informasi. Akhirnya banyak orang tua yang bilang, sekarang saya kayak nggak kenal sama anak saya. Seperti bukan anak saya yang dulu, ya. Karena pikirannya dipengaruhi oleh tadi berbagai macam faktor. Nah, akhirnya ada anak yang tumbuh cenderung berzina, ada anak yang tumbuh cenderung bergibah, ada anak yang tumbuh cenderung tukang bully, ada anak tumbuh cenderung memfitnah, ada anak tumbuh cenderung jadi penebar hoax, ada anak tumbuh cenderung menjadi provokator, menjadi buzzer. Nah, itu akhirnya anak yang lucu, yang kecil, menggemaskan jadi menyebalkan. Nah, itu manusia jadi berdosa. Nah, dosa-dosa itulah yang kemudian menjadikan nuktah hitam. Kalau bahasa Rasulullah SAW, nuktah hitam di dalam hati kita. Maka kalau hati kita terpenuhi dengan nuktah hitam itu, maka tidak ada ruang
di hati untuk menerima cahaya kebenaran, cahaya kebaikan. Karena hati sudah tertutup. Itulah kita di antaranya yang tumbuh dengan dosa. Dan memang kata Rasulullah SAW, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Gak ada manusia yang tidak berdosa. Setiap manusia itu pasti pernah berdosa. Semua manusia. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa selalu minta ampun kepada Allah, selalu bertobat. Ikhtiar kita Bapak Ibu, ikhtiar kita untuk minta ampun, untuk bertobat kepada Allah, itu membuka pintu rahmat. Ikhtiar kita minta ampun, bertobat kepada Allah, itu membuka hijab yang menghalangi rahmat Allah turun kepada kita. Ada pertanyaan. Pertanyaannya itu apa? Kenapa ya saya kok gak pernah bahagia? Kenapa ya kok rezeki saya sering? Kenapa ya kok saya kehilangan ketenangan hidup? Kenapa? Muncul pertanyaan. Kebahagiaan itu kita dapat dari mana? Dari sumber kebahagiaan. Siapa sumber kebahagiaan itu? Allah. Cinta kasih sayang itu kita dapat dari mana? Dari sumber cinta, sumber kasih sayang. Siapa? Allah. Rezeki itu dari mana kita dapat? Dari sumber pemilik rezeki, yaitu Allah. Tadi kita rezeki, kebahagiaan, cinta, kasih sayang dan lain-lain. Kenapa kita sulit dapatkan itu? Sumber semua itu adalah Allah. Nah, sementara antara kita dengan Allah ada hijab. Apa yang menghijab antara kita dengan Allah? Dosa kita. Antara kita dengan Allah itu ada hijab, dan apa yang menghijab antara kita dengan Allah adalah dosa kita. Nah, di dalam catatan banyak ulama, salah satunya di buku yang selalu kita kaji ini, di Hajjul Qasim ini, dikatakan dalam an-dzunub hijabun anil mahjub. Dosa itu akan menghijab antara kita dengan Allah. Dosa akan menghijab antara kita dengan Allah. Jadi kalau mengharapkan kebahagiaan, sementara ada hijab antara kita dengan sumber kebahagiaan, mengharapkan rezeki sementara ada hijab antara kita dengan sumber rezeki, mengharapkan cinta kasih sayang orang lain itu mencintai kita bukan secara kebetulan. Allah yang menanamkan rasa cinta kepada hambanya untuk menyintai saudaranya. Maka kalau ada di antara kita yang kering akan cinta, akan kasih sayang, berarti ada hijab antara kita dengan sang pemilik cinta sesungguhnya. Makanya hijab itu yang harus dihilangkan. Wal insirafu amma yub'idu 'anil mahjub, wajib maka menghindari hijab antara kita dengan Allah itu hukumnya wajib. Kalau pengen bahagia, kalau pengen dicintai, menyintai, kalau pengen dimudahkan urusan, kalau pengen dilapangkan rezeki, dan itu harus dengan 3 hal Bapak Ibu. Apa yang pertama? Yang pertama bil ilmi, yang kedua bin nadam, yang ketiga bil azm. Apa itu? Bagaimana menghindari hijab antara kita dengan Allah? Yang pertama dengan ilmu. Harus tahu bahwa dosa itu menghijab antara kita dengan Allah. Itu ilmu. Harus tahu bahwa yang Maha mengampuni dosa kita adalah Allah. Harus tahu bahwa tidak sebanding apa yang diberikan Allah kepada kita dengan dosa-dosa kita. Maksudnya apa? Allah kasih nikmat tapi dibayar dengan dosa. Allah kasih nikmat tapi tidak bersyukur. Allah kasih nikmat tapi nikmat itu membuat kita jauh dari Allah. Ada ilmu namanya. Dan harus tahu bagaimana ilmu untuk sampai kepada Allah. Ilmu menempuh jalan taubat, kita harus tahu. Ayat ketiga an-nadam. An-nadam itu apa? Al-azam. Al-azam itu apa? Apa al-azam? Azam.
Azam itu tekad yang kuat. Kalau nggak ada ilmu, nggak ada penyesalan, nggak ada tekad yang kuat, ya nggak ada taubat. Nggak ada taubat. Harus kuat tekad kita. Nah, dikatakan apabila fa innahu mata lam ya'lam anna dzunub asbabun lil bu'di 'anil mahjub lam yandam 'anil dzunub. Jadi kalau kita tidak menyadari bahwa dosa-dosa kita itu menghijab antara kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, maka selamanya kita nggak akan pernah menyesal. Nggak akan pernah menyesal. Dan dosa itu luar biasa menyiksa sebetulnya. Kenapa? Masih ingat ya Bapak? Manusia itu diciptakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi kalau kita melakukan perbuatan sejajar, sejalan, berbanding lurus dengan takwa, maka bahagia. Maka bahagia. Coba. Jadi bahagia itu sederhana. Lakukan perbuatan yang sejalan dengan hati nurani, nah, maka pasti bahagia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Nah, tapi kalau tidak bahagia, kerjakan saja perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani. Ada fujur, ada taqwa. Ada fujur, ada taqwa. Nah, jadi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, bahagia. Kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik, yang bertentangan dengan kebenaran, maka kita tidak akan pernah bahagia. Dan perbuatan-perbuatan dosa itu menjadi penyebab, kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawaban dari pertanyaan kenapa saya nggak bahagia, karena kita terhijab dengan sumber kebahagiaan. Kenapa rezeki saya seret? Karena kita terhijab dengan sumber pemilik rezeki. Kenapa saya merasa kehilangan cinta kasih sayang? Karena kita terhijab dengan sumber pemilik cinta dan kasih sayang. Maka itu yang harus dihilangkan. Itu yang harus dijauhkan. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Taubat. Kalau sekarang dibilang taubat, kadang-kadang kita ngajarnya kita taubat, kayaknya apa gitu ya. Karena taubat itu adalah suatu sikap, sifat yang harus kita miliki setiap waktu. Karena apa? Kita tidak pernah berhenti dari dosa. Di dalam surat Hud ayat 52 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan oleh Allah di mana kaum Nabi Hud diminta oleh Nabi Hud minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Minta ampun, bertaubat kepada Allah. Istighfar itu dosa-dosa kecil. Taubat itu bisa menyangkut dosa berat, dosa besar. Kalau dosa kecil itu beban psikologisnya nggak terlalu berat, betul? Coba dosa kecil. Tapi kalau dosa besar itu beban psikologisnya berat itu. Dosa besar itu beban psikologisnya sangat berat. Ada pertanyaan, melawan orang tua dosa kecil, dosa besar? Nah, ada pertanyaan. Ternyata melawan orang tua bisa dosa besar. Dosa besar. Kenapa? Karena beban psikologisnya itu berat. Ada anak yang orang tuanya udah meninggal. Dia nyesal, senyesal-nyesalnya bertahun-tahun ingat kesalahan dan dosanya kepada orang tua, tapi gak keburu minta maaf gitu. Begitu dia hijrah, ingat dosa-dosanya itu orang tua. Itu dosa besar.
Jadi beban psikologis itu yang bikin berat. Ya. Nah, Nabi Hud Bapak Ibu, dia perintahkan kepada kaumnya beristighfar, bertobat kepada Allah. Beristighfar, bertobat. Semoga Allah menurunkan hujan yang lebat. Semoga Allah memberikan kekuatan atas kekuatanmu. Memberikan kekuatan atas kekuatanmu. Dan jangan kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Coba kita pahami Hud ayat 52 ya. Jadi perintah istighfar, perintah taubat dihubungkan dengan semoga Allah menurunkan hujan yang lebat. Hujan yang lebat itu rahmat. Kan hujan itu rahmat, air itu rahmat. Ya. Kita milih kering, kekeringan apa milih kebanjiran? Bukan pilihan, kalau bisa yang di tengah, kadang kering, kadang banjir gitu ya. Kadang kemarau bagus dibutuhkan. Kalau tukang es, kalau bisa kemarau katanya. Kalau tukang es, makanya saya punya tetangga tukang es nggak jualan musim hujan Ustaz. Tapi kalau kebun-kebun pertanian mengharapkan hujan. Tapi kalau hujannya kelebihan, itu kayak beberapa waktu yang lalu sawah hilang. Ya, sawah bisa hilang. Jadi sampai mana tadi? Taubat. Jadi kalau kamu minta ampun, kamu bertobat kepada Allah, Allah turunkan hujan yang lebat. Hujan itu rahmat. Hujan itu rahmat Bapak Ibu. Artinya kalau kita minta ampun, bertobat kepada Allah atas dosa kita, Allah ganti, Allah buka hijab itu. Hijab tadi dibuka oleh Allah, Allah ganti dengan turunnya rahmat. Rahmat itu digambarkan hujan yang lebat, padahal rahmat itu ya artinya itu udah paling dahsyat gitu. Jadi dibuka Allah urusan kita, dilapangkan Allah rezeki kita, dimudahkan urusan kita. Jadi yang tadinya sedih dijadikan bahagia oleh Allah, yang tadinya kekurangan dicukupkan oleh Allah. Itu rahmat. Dan Allah tambahkan kekuatanmu di atas, Allah tambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Subhanallah. Saya coba merenung ini. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang sama dengan saya. Mungkin. Jadi di saat kita berdosa, itu di saat titik kita paling lemah. Maka pada saat kita berdosa, kehilangan optimisme, kehilangan keyakinan pada diri kita. Karena apa? Karena dosa kita. Pernah nggak punya pengalaman dosa? Ini kan bicara dosa. Dosa kecil yang sering dilakukan jadi berat, jadi dosa besar. Mudah-mudahan kita nggak pernah sampai melakukan dosa besar. Nah, tapi dosa saja itu menyebabkan kita kehilangan kekuatan, kehilangan optimisme, kehilangan keyakinan. Oh, bisa nggak saya melalui problematika hidup itu? Ya rasanya nggak bisa, dosa saya banyak. Gitu. Kehilangan keyakinan, kehilangan optimisme di dalam diri kita. Itu perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa itu bisa membuat kita kehilangan kepercayaan. Nah maka jadilah orang yang bertobat, jadilah orang yang minta ampun dan bertobat kepada Allah. Allah tambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Ya. Maka orang yang sudah bertobat, salah satu yang dia rasakan itu apa? Dampak dari tobat itu apa? Optimisme, keyakinan bahwa Allah bersama dia. Di dalam surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun.
Dan bertobatlah kamu sekalian wahai orang-orang yang beriman. Semoga kamu beruntung, semoga kamu bahagia. Jadi yang membuat kita gak beruntung dan gak bahagia itu dosa kita. Yang membuat kita tidak beruntung dan tidak bahagia. Maka perintah Allah itu bertobatlah kamu wahai orang beriman. Orang beriman. Orang beriman, maka subhanallah, orang beriman itu adalah orang yang paling beruntung di muka bumi ini, subhanallah. Orang beriman itu orang yang paling beruntung. Berdosa datang kepada Allah, minta ampun, minta maaf, diampuni oleh Allah dosanya. Dia datang ke masjid, satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Dia pergi umrah. Al-umrah ila al-umrah kaffarah lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Dari umrah ke umrah dihapuskan dosa dan haji mabrur tempatnya surga. Saya besok umrah di Senin. Insyaallah kita doa-doa di sana. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah dosa-dosa. Kalau ada yang mau titip doa sama saya, ya, Senin bawa jemaah. Nah, ini kan pengusaha rata-rata. Saya bagi umroh itu. Pengusaha durian. Pengusaha SDM. Al-umrah ila al-umrah kafarah lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Dari umrah ke umrah dihapuskan dosa dan haji mabrur tempatnya surga. Beruntung orang beriman itu. Baca Al-Quran dihapuskan dosa. Sholat, antara sholat dengan sholat dihapuskan dosa. Antara Jumat dengan Jumat dihapuskan dosa. Dosa antara dua Jumat dihapuskan dosa di hari Jumat. Antara Ramadan dengan Ramadan dihapuskan dosa. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Muharram, Tasu'a dan Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Subhanallah. Salat sunnah fajar pahalanya dunia dan seisinya. Jadi orang bertakwa sebagaimana dalam Al-Quran ada berapa ayat. Jadi orang bertakwa timbangan ketakwaan mengalahkan dunia dan seisinya. Itu beruntungnya orang beriman. Maka kalau orang beriman bukan berarti orang beriman ini tidak punya dosa. Bukan berarti orang beriman ini tidak punya salah. Ada dosa kita, ada salah kita. Banyak. Jadi kalau kita sering menghadapi problematika hidup yang gak selesai-selesai, bingung deh gue. Dosa apa sih gue sampai gini berat beban hidup gue? Ya banyak lah dosa lo. Jangan, itu bukan pertanyaan. Dosa kita banyak, yang ada adalah sudah minta ampun belum kepada Allah. Maka Allah katakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu sekalian wahai orang yang beriman, kata Allah. Orang beriman, orang beriman. Ya besok-besok nih kalau bapak-bapak ketemu saya, Ustaz, udah bertobat belum? Gak boleh tersinggung. Gak boleh. Gak boleh tersinggung. Pak, tobat ya Pak. Enak aja, belum salah apa saya? Ngomongnya udah salah. Padahal perintahnya mukminun, orang beriman. Beriman itu siapa? Orang yang yakin kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada akhirat, beriman pada qada dan qadar. Kalau dia beriman, maka bertobatlah dia. Itu karena Allah sayang sama kita. Orang beriman itu bagaimana pada akhirnya meninggalnya itu bersih dari dosa. Kiai saya Hasan Abdullah Sahal, Kiai Gontor, itu dahsyat juga. Dia bilang apa? Beliau bilang apa? Salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah, anugerah terbesar, kan iman itu anugerah terbesar, sehat itu anugerah terbesar. Tapi ternyata
Anugerah terbesar juga yang diberikan Allah adalah maghfirah, ampunan. Coba orang pergi umrah dengan apa? Dapat ampunan. Bapak ibu ke masjid yang dapat ampunan, baca Al-Quran dapat ampunan, sedekah dapat ampunan, berbuat baik dapat ampunan, puasa Senin Kamis dapat ampunan, tadi puasa Arafah biar dapat ampunan, puasa Muharram biar dapat ampunan. Jadi yang dicari itu ampunan. Kenapa? Begitu pulang menghadap Allah dalam keadaan mendapatkan ampunan. Maghfirah itu anugerah terbesar. Pakai doa kita, ya Allah, inna nas'aluka taubatan qoblal maut. Taubatan qoblal maut. Taubat sebelum kami wafat. Taubat sebelum wafat. Wa rahmatan indal maut. Rahmat saat wafat. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ampunan setelah. Jadi sebenarnya kalau saya ibadah saja yang baik, rukun iman dijalankan, rukun Islam yang 5 dijalankan, berakhlak dengan akhlak mulia, udah cukup. Ya, cukup. Hidup ini cuma itu. Ya. Setelah itu tiap hari minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Insya Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan di dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah. Nah, itu juga sering kita dengar ini ayat ya, yang juga mengingatkan kita untuk taubatan nasuha. Ya, taubat yang sesungguhnya, taubat yang semurninya. Lagi-lagi khitab yang diajak bicara itu siapa? Orang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan tobat yang sesungguhnya. Tobat yang sesungguhnya itu seperti apa itu? Tadi ada an-nadam. Tadi kan ada an-nadam. Apa itu? Ada penyesalan. Biasanya habis buat dosa itu nyesel banget. Nah itu an-nadam. Kalau tidak ada penyesalan, maka tidak ada tobat. Makanya kalau orang tidak pernah menyesal, tidak pernah bertobat. Karena salah satu kunci taubatan nasuha itu adanya penyesalan. Ada penyesalan. Di dalam penyesalan itu nanti ada azam, ada tekad yang kuat. Ada tekad yang kuat. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan ya. Kita itu habis berbuat dosa, kok nggak bahagia? Hebat tuh Allah tuh. Itulah dia fitrah yang dititipkan Allah di dalam diri kita, yang kita tuh nggak bisa nggak bisa keluar dari garis orbit. Nah, nggak bisa keluar dari garis orbit. Masih ingat nggak? Planet kalau keluar 0,0 sekian mili dari garis orbit tabrakan. Kita berarti kalau keluar dari garis orbit nggak berada pada fitrah kita, berarti keluar dari garis orbit kita, berarti apa? Nggak bahagia. Kalau planet tabrakan, kalau kita benturan antara perbuatan dosa dengan kebenaran yang dititipkan Allah di dalam hati kita, maka nggak ada orang yang berbuat dosa itu bahagia, nggak ada, betul? Nggak ada orang berbuat dosa itu bahagia. Karena orang berbuat dosa itu dia keluar dari garis orbitnya. Dia keluar dari garis orbit, sedikit dia keluar, tabrakan. Coba deh kalau lihat orang tawaf ya, tawaf itu Bapak Ibu. Kalau tawaf itu kan bagus ya, indah gitu ya. Subhanallah, alhamdulillah, gitu semuanya. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau gini lurus gitu, dia benar-benar
lurus gitu. Tawaf itu indah. Tapi nggak semua orang punya kesadaran yang tinggi saat tawaf. Dia keluar dari garis lingkaran dia itu, dia keluar nyerong kiri, lari, nyikut orang. Itu benturan, banyak benturan di tawaf itu karena nggak disiplin. Nah berarti keluar dari garis orbit. Nah planet kalau keluar dari garis orbitnya 0,0 sekian ini benturan. Nah kita kalau keluar dari fitrah kita, garis orbit kita itu adalah fitrah kita, maka pasti benturan. Contoh apa? Coba membuli, memfitnah, bergunjing, berzina, mencuri, merampas, membunuh, memperkosa. Pokoknya semua dosa-dosa tadi itu membuat kita keluar dari garis orbit itu. Pasti gak bahagia. Gak boleh keluar dari garis orbit kita. Maka kembali, maka taubatan nasuha itu harus ada an-nadam. Maka di dalam an-nadam itu ada azam, ada semangat yang kuat, tekad yang kuat. Penyesalan, nah kalau sudah begitu berjanji gak akan mengulangi lagi. Tapi begitu nyesal berjanji bukan berarti aman. Karena tergantung lagi apa yang kita tonton, apa yang kita baca, di lingkungan mana kita bergaul. Benar gak sih? Misalnya nih, saya berbuat dosa, terus saya nangis, saya taubat, saya menyesal, sungguh-sungguh saya menyesal, saya berjanji gak akan mengulangi lagi. Bukan berarti anteng lurus aman. Kan setan juga gak diem. Nah, tergantung. Sama kayak orang rokok lah kira-kira. Dia janji sama istrinya, "Ma, aku udah gak merokok." "Benar, Ma, aku nyesel. Uang yang sekian banyak aku pakai, aku bakar untuk merokok, Ma." Dia ngomong sama istrinya. Nyesel banget. Habis itu ketemu sama teman-teman merokok. Teman-teman semuanya merokok berlima, dia sendiri yang keenam gak merokok. Dia liatin orang merokok. Mulai coba satu batang. Itu taubat itu yang sebentar tobat sebentar kumat itu sama kayak rokok itu. Kan saya dulu ngalamin jadi perokok. Berhenti sebulan, jebol lagi. Berhenti 3 bulan, jebol lagi. Maka tergantung bertemannya sama siapa. Kalau perokok, kalau enggak ngerokok, dulu perokok, habis itu berteman dengan yang perokok. Perokok berhenti berteman dengan perokok, bisa balik lagi. Nah, perokok ini luar biasa katanya. Nikmatnya itu justru di toilet katanya. Ya. Bapak Ibu itu sama perokok. Maka kalau ada azam, ada kalau merokok itu kan nggak sampai menyesal, karena apa ya, beda. Kalau dosa itu membuat kita menyesal. Begitu ada penyesalan, ada azam, ada tekad yang kuat. Sama kalau berhenti rokok harus ada tekad yang kuat. Azam. Nyesal, berjanji nggak akan mengulangi lagi, perbaikan dalam hidup dari waktu ke waktu. Nah itu nggak mulus, maka tergantung tontonan kita apa. Ini gawat ya. Kalau kita nonton yang nggak benar, pengaruhnya di sini. Pergaulan kita, di lingkungan mana kita bergaul, ya kan? Di lingkungan mana kita bergaul, pekerjaan kita apa. Jadi itu harus begitu an-nadam, ada penyesalan, ada azam, tekad yang kuat, berjanji nggak akan mengulangi lagi, memperbaiki diri, langsung dirubah itu. Lingkungan bergaulnya harus dirubah, pekerjaan yang pengaruh dia jadi nggak benar harus dirubah. Nah itu yang disebut dengan hijrah. Nah ini ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tobat dengan tobat yang sesungguhnya, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayi'atikum. Yang menghalangi kita masuk surga itu karena dosa kita. Maka kalau Allah ampuni dosa kita, Allah masukkan kita ke dalam surga. Surga, kalau cerita surga itu banyak sekali, hampir semua ayat-ayat surga itu menjelaskan tentang sungai yang mengalir.
Karena umumnya kita suka sungai. Saya paling senang sama sungai. Ya ketimbang gunung saya lebih suka sungai. Saya suka dua, sungai sama laut. Kalau mandang laut damai. Karena dulu Medan Jakarta suka naik kapal laut. Saya suka duduk di Anjungan. Saya udah puluhan kali naik kapal laut Medan Jakarta. Duduk di Anjungan tengah malam gitu, lihat pemandangan. Ada apalagi ada bulan lorot ke laut itu. Wah, saya senang sama laut. Lihat sungai bawaannya pengen main air. Nah, itu sungai. Maka saya senang sungai, senang curug-curug. Nah, curug Sentul itu bagus. Ya. Nah, manusia senang sama sungai. Allah tahu, maka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Banyak ulama mengatakan surga itu nanti salah satu hiasan surga itu banyaknya sungai. Sungainya bisa, sungai nggak, ahli surga tuh nggak di surga tuh nggak ada penderitaan. Jadi kalau mandi sungai itu nanti hanyut, berarti kalau hanyut menderita, bukan surga namanya. Surga itu nggak ada penderitaan. Main air itu, nanti hanyut. Misalnya ahli surga ngobrol gitu, aduh jangan hanyut. Kalau hanyut itu bukan surga berarti, kira-kira gitu. Jadi sungainya itu indah, sungainya itu bisa digunakan untuk minum airnya, pokoknya indah. Kalau mau berenang juga nggak bikin susah, pokoknya surga itu indah, nggak ada bikin susah. Nggak bikin susah. Kalau sekarang kan sungai bikin susah, tak lagi banjir mana-mana. Jadi wa yukaffiru ankum sayi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah. Bayangkan itu janji Allah di dalam Al-Qur'an. Allah tidak akan menghinakan Nabi Muhammad dan seluruh pengikutnya. Seluruh pengikutnya. Nah, maka penting berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya Allah itu suka kepada orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Ya, taubat itu tadi ada taubatan nasuha, mutatahhirin itu orang yang selalu mensucikan diri, baik aspek fisik ataupun non fisik. Aspek fisik itu ya berwudu itu mensucikan diri. Nah, aspek non fisik maksudnya bukan kotoran fisik, non fisik itu dengan taubat, dengan istighfar. Ya, mutatahhirin itu. Maka kalau ada istilah tazkiyah, tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu apa? Tazkiyatun nafs itu adalah pensucian diri. Ada aspek fisik, ada non fisik. Nah, kalau aspek fisiknya adalah wudu, adalah mandi besar, itu aspek fisik. Ya, dari hadas, dari najis. Ini sekarang fisik bapak ibu bersih dari hadas, dari najis. Tapi kita belum tentu bersih dari dosa kalau tidak bertaubat, tidak beristighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah. Ya. Maka Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Dalam istilah tazkiyatun nafs itu kita minta ampun kepada Allah, ya, kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Pada satu sisi, pada sisi yang lain kita keluarkan dari diri kita sifat-sifat yang menyebabkan kita berdosa. Jadi kalau minta ampun saja, Allah ampuni dosa kita. Tapi kan akan berdosa lagi. Kenapa? Karena sifat-sifat jeleknya nggak kita keluarkan dari diri kita. Maka ada istilah takhalli. Ada istilah kosongkan diri kita dari sifat-sifat tercela. Baru tahalli, baru kita isi dengan sifat yang baik. Jadi kalau bejana ini hitam, buang dulu yang hitam. Baru isi dengan yang bersih, yang putih. Gitu. Jadi takhalli dulu, kosongkan dulu, baru isi. Gitu. Ada tajalli itu kalau sudah dekat dengan Allah, meneladani kehidupan Rasulullah, maka berakhlaklah dengan akhlak Rasulullah. Ya.
Berakhlaklah dengan akhlak Rasulullah, dan Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling dekat dengan Allah. Terakhir, lillahi asyaddu farahan bi taubati abdihi mu'min min rajulin fi ardin dawiyatin muhlikah ma'ahu rahilatuh alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fanama fastayqadha wa qad zahabat wa talaba hatta adrakahu al-'atash thumma qala arji'u ila makani alladhi kuntu fihi fa anam hatta amut fa wada'a ra'sahu ala sa'idihi liyamut fastayqadha wa 'indahu rahilatuh alaiha zadu wa ta'amu wa syarabu faja'ala yaqul Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah fallahu asyaddu farahan bi taubatil abdil mu'min min hadha bi rahilatihi wa zadi. Ini hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi. Itu senangnya Allah menerima taubat kita, Bapak Ibu. Ya, senangnya Allah menerima taubat kita. Itu seperti seorang musafir yang dalam perjalanan dia dengan kendaraannya itu, ya, tiba di padang pasir dalam suasana terik matahari gitu kan, wah. Kemudian di padang pasir itu tiba-tiba dia istirahat, ya, dia lelah, dia tertidur. Begitu dia bangun, kendaraannya hilang. Untanya hilang, bersama bekal-bekal yang dia miliki hilang. Dia cari gitu ya, dia cari gak ketemu. Akhirnya dia putus asa. Begitu dia putus asa, dia bilang, aku akan tidur sampai aku mati. Udah putus asa. Oh, padang pasir begitu luas. Dia dalam keadaan haus, dia dalam keadaan lapar. Begitu bangun dari istirahatnya, untanya hilang. Akhirnya dia letakkan tangannya begini, tertidur, sampai dia tertidur. Niatnya tidur sampai mati, udah. Tertidur dalam keadaan lapar dan haus. Begitu dia terbangun dari tidurnya, dia bangun dari tidurnya, dia lihat, kuda tunggangannya, untanya datang dengan makanannya. Masih utuh makanan dan minuman. Senang gak kalau kita ngalamin itu? Begitulah senangnya Allah menerima taubat hambanya, kata Rasulullah. Begitulah senangnya Allah menerima taubat hambanya. Jadi begitu hambanya kembali kepada Allah, Allah senang. Bapak Ibu punya anak dulu bandel banget, ya, dikasih nasihat nggak mau, ngelawan, ya seterusnya pokoknya. Suatu ketika di satu titik kesadarannya dia kembali ke pangkuan orang tuanya. Dia kembali. Dia bilang, maafin kesalahan aku yang selama ini suka nyakiti hati mama papa. Pokoknya aku dari sini ke depan pengen perbaiki, dan jangan sungkan-sungkan ingetin aku, marahin aku kalau aku salah. Karena aku pengen jadi anak papa, anak mama yang bisa dibanggakan. Bangga gak punya anak kayak gini? Anak yang bandel tiba-tiba kembali. Bahagia banget orang itu, ya. Atau ada di luar sana cerita suami yang bandel tiba-tiba kembali ke istrinya, maafin aku sayang. Bahasa sekarang, maafin aku beb, beb. Aku hilang. Cerita. Ini yang curcol istrinya gitu kan. Wah, istrinya senang banget suaminya bisa kembali ke jalan yang benar. Ya. Maaf ya Pak, kebanyakan suami sih Pak. Makanya nggak ada cerita istri yang kembali, nggak ada. Kebanyakan suami. Jadi kebanyakan kita. Saya kan suami kan. Nah, tapi itu di rumah. Di sini kan suami yang soleh, insyaallah. Karena Ustadz di sini tuh kalau ceramah lihat muka bapak-bapak, ini lagi. Oh, berarti yang soleh itu ini gitu. Orang ini aja yang ngaji itu, subhanallah. Ya Bapak Ibu, begitulah bahagianya Allah menerima taubat hambanya. Belum selesai, nanti kita lanjutkan. Ini baru satu lembar ini, baru satu halaman.
Ya, nanti kita lanjutkan berikutnya ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Sehat-sehat buat semua, bahagia buat semua. Insya Allah saya Senin berangkat melaksanakan ibadah umroh. Ya Bu, insya Allah. Dan nanti ini sebenarnya umroh ada keluarga minta saya bimbing. Nah, jadi nggak pakai travel saya. Nah, jadi pakai travel lain. Nah, yang pakai travel saya insya Allah 12 November. 27 November. Ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak ada yang pengen berangkat umroh di 27 November kita bisa bareng insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak DKM-nya, Pak Suratno dan seluruh jajarannya, para pengurus yayasan. Semoga semua kita sehat walafiat. Semoga kita bahagia dan mudah-mudahan di Japos mulai banyak dikenal orang. Banyak, udah kayak kalau masjid artis itu kan selebriti. Nah, ini kalau masjid selebriti, salah satunya masjid yang dikenal jadi buah bibir Japos. Pengaruh media, ya, subhanallah luar biasa, dan mudah-mudahan terus diisi dengan hal-hal yang bukan hal-hal yang bermanfaat, semuanya bermanfaat. Maksudnya hari-harinya dipadatkan di sini, ya, kajian-kajian. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat buat masyarakat sekitar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sehat-sehat buat semua, bahagia buat semua. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang bersedih dibahagiakan oleh Allah, yang merasa lemah diberi kekuatan oleh Allah, yang merasa dirinya hina dimuliakan oleh Allah, yang berdosa, kita ini berdosa, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah bimbing. Ya, mudah-mudahan anak cucu keturunan kita soleh semua sampai hari kiamat. Jangan ada yang musyrik, jangan ada yang kafir, jangan ada yang murtad. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dilindungi oleh Allah di mana saja berada. Ya, pasti anak bapak ibu kan menyebar di mana-mana. Ada yang di luar negeri, ada yang di luar kota. Cucu kita semuanya. Mudah-mudahan di mana saja berada dijaga oleh Allah. Al-Fatihah. Sekian dari saya. Nasrul minallah fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.